sebenarnya kan dalam kekristenan juga begitu kan. Ya. Perjanjian lama kan juga perjanjian yang diterima oleh orang-orang Kristen. Padahal itu kan perjanjian Yahudi kan. Menurut gue sih logikanya sama aja. Itu menunjukkan bahwa Tuhan konsisten dari awal. Apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Ya. kemudian dilanjutkan Nabi Isa. secara lebih sempurna pada Nabi Isa dan disempurnakan secara pamungkas oleh Nabi Muhammad. Iya, masuk logik. Makanya orang Iya. Anda bisa lihat bahwa akhirnya Onat terangguk-angguk lalu kemudian mengatakan masuk logik, ya, masuk akal. Nah, ini adalah satu hal yang menarik sekali, ya. Ketika Habib Ja'far mengatakan sebenarnya dalam Kristen kan sama, perjanjian lama itu diterima oleh orang Kristen, padahal itu perjanjiannya orang Yahudi, ya. Nah, apa yang diturunkan Musa disempurnakan oleh Nabi Isa dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Itu adalah ajaran Islam. Dan tentu kita menghargai ajaran tersebut, ya. Sehingga dikatakan Quran menyempurnakan Bible sebagaimana Bible menyempurnakan Taurat. Oke, saya mau kasih clarity dulu di sini, ya. Ketika Onat mengatakan masuk akal atau logik. Masuk akal, logik. Menurut saya, memang saya sepakat. Jika saya adalah seorang yang awam, saya tidak belajar teologi dengan baik, saya tidak belajar studi agama dengan baik, maka argumen Habib Ja'far itu sekilas terlihat masuk akal sekali. Tapi menurut saya, jika dicermati dengan lebih cermat, itu tidak sesederhana itu. Sama sekali tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena ketika Habib Ja'far mengatakan bahwa perjanjian orang Kristen itu menerima perjanjian lama. Nah, ya udah, karena orang Kristen menerima perjanjian lama, itu seperti yang Islam bilang. Apa yang diturunkan ke Musa, Taurat, itu kemudian disempurnakan oleh Nabi Isa melalui Injil dan disempurnakan melalui Quran oleh Muhammad. Kelihatan cocok sekali. Tapi menurut saya tidak cocok. Tidak cocok. Kenapa begitu? Nah, teman-teman, kita mesti melihat bahwa Alkitab atau Bible, kitab sucinya orang Kristen, itu terdiri dari dua bagian besar. Yaitu Perjanjian Lama atau Old Testament, terdiri dari 39 buku. Dan Perjanjian Baru atau New Testament dari 27 buku. Ya, terdiri dari 27 buku. Nah, perhatikan ini. Yang Habib Ja'far bilang ada benarnya ketika dikatakan bahwa ketika perjanjian lama itu diterima oleh orang Kristen. Betul bahwa orang Kristen menerima sepenuhnya kitab-kitab Yudaisme atau yang disebut sebagai Tanakh, ya, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu dari 5 kitab Musa, lalu kemudian kitab nabi-nabi, lalu kemudian kitab kitab syair atau tulisan. Itu semua ditulis, itu semua diterima oleh orang Kristen dengan clear, ya. Nah, perjanjian baru itu berisikan, atau dalam perjanjian baru tadi kan ada 27 ya. Perjanjian baru itu berisi catatan tentang figur dan ajaran Yesus serta gereja mula-mula. Jadi perjanjian baru dan perjanjian lama itu punya keunikan yang sebenarnya berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Islam tadi. Ya, tapi saya mengajak teman-teman untuk coba mengerti dulu orang Kristen punya pemahaman ini. Jadi orang Kristen itu tidak melihat sesederhana Torah dan Injil. Karena Torah adalah bagian dari Tanakh, sementara Injil adalah bagian dari Perjanjian Baru. Sekali lagi, Torah adalah bagian dari Perjanjian Lama dan Injil adalah bagian dari Perjanjian Baru. Teman-teman bisa lihat di sini. Torah itu adalah 5 buku pertama dari Tanakh atau Perjanjian Lama. Sedangkan Injil adalah 4 buku pertama yang berasal atau dari bagian Perjanjian Baru. Kenapa saya bilang begini? Karena orang Islam memahami bahwa kitab-kitab orang Yahudi dan Kristen itu adalah Taurat dan Injil. Padahal kitab suci orang Kristen dan Yahudi lebih dari hanya sekadar Taurat dan Injil. Ya. Nah, yang kedua yang kita mesti lihat, bahwa Kristen itu menerima sepenuhnya kitab-kitab Tanakh orang Yahudi,
Tetapi bedanya adalah orang Kristen itu mengakarkan, ya, artinya secara unik orang Kristen itu mengakarkan teologinya pada kitab-kitab orang Yahudi tersebut. Perbedaannya yang mendasar adalah orang Kristen itu memberikan pemaknaan yang berbeda dari orang-orang Yahudi tentang kitab-kitabnya, terutama tentang siapa Yesus dan karya keselamatannya. Nah, itu perbedaan mendasar antara orang Kristen dan orang Yahudi. Sehingga kalau teman-teman bertanya, loh kenapa kalau misalnya orang Kristen ambil kitabnya orang Yahudi, kenapa orang Yahudi tidak jadi Kristen? Kenapa orang Kristen tidak jadi Yahudi? Ya bedanya karena memang orang Kristen itu memberikan pemaknaan yang berbeda tentang pribadi Yesus. Yang bagi orang Yahudi tidak menerima keberadaan Yesus sebagai Mesias, sementara orang Kristen menerimanya sebagai Mesias dan tentu saja sebagai Tuhan. Ya. Jadi hubungan kekristenan dan Yudaisme itu adalah Kristen mengambil sepenuhnya kitab suci orang Yahudi, termasuk Taurat di dalamnya, ke dalam kanon Perjanjian Lama. Dan orang Kristen itu memberikan pemaknaan yang baru terhadap penggenapan hukum Taurat dalam diri Yesus Kristus. Nah, saya mau kasih tahu, Islam berbeda. Islam ini beda, ya. Bedanya kenapa? Karena Quran itu berisikan sepenuhnya wahyu kepada Muhammad dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu menurut klaim dari Muhammad sendiri. Ya. Jadi menurut klaim dari Muhammad bahwa Quran itu isinya adalah wahyu yang totally new, totally baru. Berbeda dengan kekristenan yang mengambil susunan kitab-kitab orang Yahudi sebagai kanon Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu punya kanonnya. Jadi diambil sepenuhnya. Tetapi kalau orang Islam atau dalam hal ini Quran tidak mengambil dari Perjanjian Baru, apalagi Perjanjian Lama, itu tidak diambil. Quran menyebutkan tentang Injil, tetapi Injil yang disebutkan Quran adalah reduksionis dari apa yang Kristen anggap sebagai kitab sucinya. Teman-teman bisa lihat di depan, di sini ditulis The Books of Allah. Di sini dituliskan bahwa bagaimana Musa itu diberikan satu kitab seperti Quran kepada Muhammad, yaitu kitab Torah. Kepada Daud itu diberikan yang namanya wahyu bernama Zabur atau Mazmur. Itu menurut orang Islam. Kepada Isa yang mereka sebut sebagai Yesus, itu diberikan Injil atau Gospel. Dan kepada Muhammad diberikan Quran sebagai wahyu. Jadi kepada tokoh Musa, Daud, Isa, dan Muhammad itu diberikan single book atau single revelation yang bernama Taurat, Mazmur atau Zabur, Injil, dan Quran. Ini pemahaman Islam. Dan ini berbeda banget dengan apa yang terjadi dengan kekristenan. Saya ulang lagi. Orang Kristen menerima Perjanjian Lama sebagai susunan kitab-kitab tanah itu diambil, lalu kemudian menyandingkannya dengan Perjanjian Baru. Which is orang Kristen itu menerima ajaran dari Yudaisme, tetapi diberikan pemaknaan yang lebih mendalam tentang siapa Yesus. Silakan mau disebut penyempurna, buat saya yes and no. Tetapi orang Kristen tidaklah ingin berani mengatakan, oh kami menyempurnakan agama Yudaisme. Karena kekristenan tidak bermaksud untuk menciptakan agama baru sebenarnya, sama sekali. Ya. Tetapi Islam itu totally agama baru. Bahkan Islam sendiri seperti ayat-ayat yang tadi sudah kita singgung di atas, Islam itu menyebut dirinya sebagai agama yang diridoi atau agama yang diperkenan atau agama yang terakhir, agama yang satu-satunya yang benar. Itu klaim Islam. Jadi kalau dibilang bahwa Islam menyempurnakan agama Kristen dan Yahudi, tunggu dulu. Secara teologis, Quran itu menolak kesaksian dari Bible Kristen secara mutlak. Quran
secara teologis menolak kesaksian dari Bible Kristen secara mutlak. Misalnya dalam Al-Maidah 72 disebut telah kufur atau kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuanku dan Tuhanmu. Jadi ajaran dari Quran itu berlawanan dengan ajarannya kitabnya orang Kristen. Nah, menurut saya Quran itu menolak ajaran Bible Kristen, termasuk memberi tafsiran baru tentang kekristenan. Misalnya surah 5:73, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah seorang dari yang tiga. Surah 5:116, Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan pada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Jadi ini dua ayat ini saja menunjukkan kepada kita bahwa narasi Quran itu berlawanan, bukan menyempurnakan. Begitu. Narasi Quran itu berlawanan, bukan menyempurnakan seperti yang dikatakan oleh Habib Ja'far tadi. Nah, sayangnya adalah menurut saya narasi populer terhadap Kristen itu dipengaruhi oleh perspektif Muslim. Islam itu disebut agama yang menyempurnakan Kristen dan Yahudi. Menurut saya tidak tepat. Meskipun klaim dari Islam sah-sah saja, silakan. Sekali lagi, untuk mengklaim itu hak Anda, ya kan? Untuk mengklaim itu adalah hak dari masing-masing orang. Nah, jadi begini kalau menurut saya. Ada sebuah 3 perbedaan yang mencolok antara Islam dan Kristen. Yang pertama, Islam mengajarkan tentang tauhid, ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan kekristenan mengajarkan tentang pribadi Trinitas, ya, dari Tuhan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini adalah 2 narasi yang berbeda, sangat berbeda. Yang kedua, Islam menekankan akan syariat Islam, jadi hukum, penegakan hukum Islam. Makanan yang haram, cara berpakaian, lalu apa lagi? 5 pilar Islam misalnya, ya. Itu harus semua dilakukan, syariat, hukum. Sedangkan kekristenan menekankan tentang Injil anugerah. Apa itu Injil anugerah? Injil yang tidak lagi berpatok pada hukum semata, tetapi bagaimana pertobatan hati, bagaimana perubahan hidup itu mengubahkan orang Kristen, sehingga mereka menghidupi hukum bukan berdasarkan kewajiban, tetapi berdasarkan kasih kepada Tuhan. Ini 2 hal yang berbeda, ya. Yang ketiga, narasi tentang Nabi Isa alaihi salam itu ada di Islam. Sedangkan di Kristen, orang Kristen melihat Yesus sebagai Tuhan Yesus atau Yesus Kristus Sang Mesias, anak Allah, anak manusia. Pribadi kedua dari Trinitas, begitu. Nah, ini adalah 2 narasi yang sangat berbeda. Sehingga saya mengatakan bahwa ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok. Sehingga jujur, kalau kita mempelajari teologinya, Islam dan Kristen itu ada pada 2 kutub yang berbeda. Ya, Islam dan Kristen itu ada pada 2 kutub yang berbeda. Sehingga tidaklah tepat bagi saya untuk kemudian mengatakan bahwa Islam itu menyempurnakan agama Kristen. Kalau menurut saya sih tidak tepat. Karena Islam itu mengambil sisi yang berbeda dari kekristenan. Kalau Kristen itu mengambil sebuah pemaknaan yang lebih dalam tentang apa yang orang Yahudi percaya. Jadi orang Kristen itu melihat Yesus sebagai penggenapan dari kemesiasan oleh nubuat-nubuat perjanjian lama. Tapi orang perjanjian lama, orang Yahudi tidak menerimanya. It's okay, nggak masalah, kan begitu kan ya. Tetapi intinya ya, sehingga disebut sebagai apakah masih mengambil? Iya. Tapi kalau Islam tidak begitu. Itu kalau pendapat saya, ya.